Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Purnama, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMK Purnama Tripura, yang terkasih siswa-siswi SMK Purnama, selamat pagi semuanya. Materi pagi ini yang akan saya sampaikan adalah kegiatan sekolah dan protokol kesehatan COVID-19. Adapun kegiatan di SMK Purnama itu berbagai macam, di antaranya yaitu pramuka. Pramuka wajib diikuti oleh kelas 10. Kemudian kegiatan yang lain yaitu futsal, voli, dan lain sebagainya. Di dalam kegiatan pramuka banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sana. Di antaranya yaitu keterampilan. Kemudian ada juga kesenian, ya, kesenian seperti sekarang ini yang sedang ngetren di masyarakat, yaitu leaan atau dayaan atau topeng ireng, biasanya kesenian tradisional yang ada di sekitar kita. Kemudian di pramuka nanti kita juga akan ada permainan atau game. Kemudian ada juga kegiatan outbound, kemudian lintas desa atau weight game, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu gembira, karena gembira itu akan mengakibatkan imun kita akan meningkat. Tetapi pada saat pandemi ini, kegiatan tersebut kita istilahnya kita tunda dulu karena belum memungkinkan untuk kita saling tatap muka, karena ada aturan-aturan tertentu. Berbicara tentang pandemi, tentu kalian tahu bahwa COVID-19 itu sudah mengubah hampir di seluruh negara. Begitu juga di Indonesia. Tapi yang perlu kita ketahui, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh takut, tapi kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena virus ini cepat menular ke individu satu ke individu yang lain, karena imunitas atau kekebalan tubuh seseorang itu menurun. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, kita harus selalu memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Mari kita bahas satu persatu. Memakai masker yang pertama, pemerintah khususnya Indonesia itu semakin semangat untuk menggalakkan pemakaian atau menghimbau masyarakat itu memakai masker di luar rumah ataupun di dalam rumah. Kalau di luar rumah itu jelas. Kalau di dalam rumah bagaimana? Ada ketentuannya. Misalkan kondisi tertentu. Misal anggota keluarga ada yang terinfeksi virus tersebut, sehingga kita harus memakai masker di dalam rumah. Atau misalkan kita merasa tidak enak badan, kita terjangkit virus, ya, mengalami gejala, kita pakai masker. Atau misal kita di dalam ruangan yang sempit, kita harus memakai masker. Ruangan yang sempit itu bagaimana?
Ya, misalkan kita ada di dalam rumah, di ruang tamu yang sempit, ada anggota keluarga yang terjangkit, kita menggunakan masker untuk melindungi kita sendiri dan melindungi orang lain. Yang kedua, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih itu salah satu protokol kesehatan juga yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Ya. Tapi ada syaratnya, bukan hanya cuci tangan, asal cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Ada syaratnya, cuci tangan di air yang mengalir, kemudian cuci tangan menggunakan sabun supaya hasilnya maksimal. Dan dalam mencuci tangan itu minimal 20 detik. Ya, 20 detik itu ada ketentuannya. Mencuci tangan, kita punya tangan itu ada sela-selanya. Jadi kalau mencuci tangan harus sesuai dengan aturan. Paling tidak telapak tangan kita, punggung tangan kita, jari-jari tangan kita, ya, supaya apa? Virus tidak akan menempel di area tangan kita, karena segala aktivitas kita menggunakan tangan. Alangkah baiknya kalau kalian mencuci tangan itu pada saat sebelum kita masak, sebelum kita makan, setelah menggunakan kamar mandi. Ya, kamar mandi itu kalau kita mau ke kamar mandi, buka pintunya, handle-nya itu bisa menularkan virus. Kemudian gayung, kloset, dan sebagainya. Kemudian setelah menutup hidung saat kita batuk, kadang kita batuk hanya tutup hidung tanpa mencuci tangan. Saat kita bersin ataupun batuk, itu secara tidak langsung tangan kita itu akan terkena ludah kita. Kita yang sudah terinfeksi maupun yang belum tetap bisa menularkan virus tersebut. Untuk membunuh virus atau kuman-kuman itu harus menggunakan sabun, atau sekarang lebih simpelnya, misalkan kita di perjalanan bisa menggunakan tisu basah, bisa menggunakan hand sanitizer. Kadang ada yang mengandung alkohol yang paling tidak kadarnya itu 60%. Poin yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini harus dipatuhi dan perlu dipatuhi. Untuk menjaga jarak itu juga ada ketentuannya, bukan asal menjaga jarak, tetapi ada ketentuannya. Ada jarak minimal. Jarak minimal itu antara satu dengan yang lain itu paling tidak 1 sampai 1,5 meter. Gunanya apa? Untuk menghindari terkena droplets. Apa itu droplets? Droplets itu ludah yang keluar saat kita berbicara, saat kita batuk, saat kita bersin. Droplets yang keluar dari mulut kita, apalagi kalau kita misalkan sudah terinfeksi virus, ini akan menularkan virus itu ke orang yang imunnya menurun. Ya, sehingga kita perlu menjaga jarak. Bila memungkinkan, itu kita akan berbagai rekayasa administrasi. Contoh jaga jarak itu kalau di dalam angkot jaraknya, duduknya tadinya berhimpitan, kita beri selang. Contoh misalkan kita antri di suatu lembaga, misalkan kita mau beli sesuatu atau mau mengantri apapun, kita memberi jarak, jangan berhimpitan. Administrasi rekayasa administrasi yang lain apa? Misal di lembaga tertentu, kantor, sekolah, itu pembagian waktu, ya,
kegiatan itu harus dibatasi personilnya. Misalkan karyawannya jumlahnya 50, itu dibuat shift, ya, sehari masuk, sehari tidak, atau bagaimana tergantung kebijakan dari lembaga tersebut. Paling tidak 50% dari karyawan atau pegawai yang ada itu yang melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya atau sebagiannya itu bukan libur, tetapi bekerja di rumah, work from home. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena kita tahu, ya, tadi di atas sudah dijelaskan, semakin kita banyak di luar rumah, selama kita masih ada berinteraksi dengan orang yang lain, semakin besar kemungkinan kita akan terinfeksi virus corona tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga sendiri apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi kalau misalkan orang itu sudah manula, ya, usianya sudah di atas 50 ke atas, kemudian orang tersebut sudah mempunyai penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Semakin orang itu usianya lanjut, maka organ tubuh itu sudah semakin melemah fungsi-fungsinya, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya penyakit. Contoh penyakit bawaan atau penyerta itu tensi atau hipertensi, darah tinggi, kemudian diabetes atau penyakit gula, kemudian asma, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Apabila orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan tersebut, maka bila terinfeksi, penyerangannya lebih cepat, karena virus ini akan menyerang organ-organ dalam manusia. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apa mobilitas? Mobilitas itu kegiatan yang mewajibkan atau mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, melakukan aktivitas di luar rumah. Contoh misalkan pedagang, contoh misalkan guru, contoh misalkan dokter, polisi, tentara, dan sebagainya. Nah, untuk kita orang awam, untuk siswa, maka ada aturan-aturannya juga, ya. Oleh karena itu diperlukan atau bila mendesak, tidak begitu penting, diwajibkan stay at home atau tinggal di rumah. Tinggal di rumah bukan kita makan, tidur, kemudian melakukan aktivitasnya itu tidak ada gunanya, tidak. Tapi tetap ada kegiatan. Di sekolah sudah ada kegiatan secara daring, ya. Begitu juga di sekolah kita. Kalau kita nanti mengurangi mobilitas, stay at home, kita kegiatannya ada di rumah. Nah, kegiatan di rumah bagaimana? Nanti ada tugas-tugas yang dari sekolah, kebijakan sekolah itu akan membuat suatu link yang nanti kalian akan masuk di dalamnya untuk mengikuti kegiatan yang ada. Terus bagaimana apabila kalian sudah melakukan aktivitas di luar rumah? Apakah terus kita terinfeksi? Bisa juga. Tetapi bagaimana cara menanggulanginya? Ada. Apabila kita setelah keluar dari rumah melakukan aktivitas di luar rumah, begitu kita pulang, sebaiknya di depan rumah kita itu ada air untuk mencuci tangan kita, membasuh muka kita, ya, disediakan air. Kemudian setelah cuci tangan, masker kita buang, kita masuk ke rumah,
kemudian kita mandi, ganti baju semuanya, barulah kita melakukan aktivitas yang ada di dalam rumah. Itu meminimalkan kita terinfeksi dari virus tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya utarakan tadi, 5M tersebut, yang tidak kalah pentingnya yaitu yang pertama kita selalu berdoa. Ya. Mukjizat Allah itu tinggi sekali. Doa itu mengalahkan segalanya. Yang kedua, kita selalu makan makanan yang bergizi. Makan yang mewah belum tentu bergizi. Makan yang enak belum tentu bergizi. Yang berikutnya, apabila diperlukan kita mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Kalau makanan yang kita makan itu belum istilahnya kandungan gizinya, kandungan vitaminnya kurang, kita bisa mengkonsumsi vitamin dan mineral tersebut. Yang berikutnya 5M tadi. Yang tidak kalah penting, kita selalu gembira, kita selalu bersyukur dan positive thinking, berpikir yang positif. Tidak usah yang neko-neko, tidak usah yang terlalu dipikirkan sekali. Supaya apa? Supaya imun kita meningkat. Mari siswa-siswi semua, kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan dari diri kita, lalu siapa lagi? Demikian para siswa, pemaparan tentang kegiatan sekolah dan protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami sangat sayangi anak-anak atau siswa peserta kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 SMK Purnama Tempuran, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang telah melaksanakan acara ini selama 3 hari. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua ataupun wali kelas 10 SMK Purnama Tempuran yang telah menemani atau mengantarkan anaknya untuk mengikuti acara-acara yang telah dibuka pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, dan insya Allah akan ditutup siang ini pada hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Syukur alhamdulillah, peserta didik baru kelas 10 telah mengikuti selama 3 hari dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Selama 3 hari tersebut mengikuti dengan seksama, tiada absen sedikit pun. Kesimpulannya, peserta didik baru akan mengetahui semuanya, baik dari sisi sarana prasarana pembelajaran, bagaimana, kemudian dari seri kurikulum, kesiswaan, dan sebagainya. Jadi mulai hari Senin kemarin setelah dibuka, kalian mendapatkan materi dari Bapak atau Ibu Guru SMK Purnama, yaitu tentang tata tertib sekolah. Nah, di sini saya ingin mengulas sedikit saja tentang tata tertib. Mungkin secara luas, secara gamblang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru.
Jadi tata tertib sekolah itu hendaknya tetap dilaksanakan, sama seperti pada waktu kalian belajar tatap muka. Jadi belajar daring di rumah, apabila kalian nanti ada waktu, ada jadwal untuk ke sekolah, untuk pembelajaran praktek atau kami katakan istilahnya dengan konsultasi praktek, itu tetap dijaga tata tertib sekolah. Bagaimana caranya? Ya mulai datang ke sekolah di halaman itu sudah ada jalurnya, mentaati prokes, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan seterusnya. Itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sopan santun, beretika. Jadi kalau berjalan melewati depan Bapak Ibu guru itu ya, kalau dulu sebelum Covid itu kita bersalam-salaman, tapi sekarang tidak diperkenankan. Paling tidak ya kalian sopan dalam arti ya bagaimana caranya, paling tidak menundukkan kepala kepada Bapak Ibu guru ataupun staf karyawan SMK Bernama. Nah, yang tidak kalah penting tata tertib. Kalau di sekolah dianjurkan pakai wearpack, nanti kalau dapat sudah pakai wearpack praktek, atau pakai seragam OSIS atau pakai seragam batik dan sebagainya. Itu dipakainya di sekolah, jadi bukan dari rumah. Dari rumah itu walaupun naik kendaraan apapun, ya angkot apa naik sepeda motor, tetap pakainya bebas. Bebas ini dalam arti celananya tidak boleh pakai celana jeans, bajunya jangan pakai kaos oblong, dan banyak lagi, termasuk rambut. Rambut itu tidak boleh gondrong. Jadi kalian sudah lulus dari SMP atau MTS, wah boleh seenaknya disemir dan itu tidak diperkenankan nanti. Nah, jadi ini termasuk tata tertib sekolah, dan masih banyak hal lagi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Nah, kemudian yang kedua tentang kurikulum. Kurikulum saya singkat saja mengulas. Nah, kurikulumnya itu sudah beda dengan SMP. Ada pembelajaran materi yang baru, khususnya kejuruan. Jadi kalau kejuruan nanti ada pembelajaran teori secara daring, ada pembelajaran praktek yang kita laksanakan secara konsultasi di sekolah. Tapi tetap kalian nanti ke sekolah, nanti ada jadwalnya, tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Kemudian selain kurikulum, wah kalau di SMP dulu kurikulumnya ada yang sama, misalnya melanjutkan bahasa Indonesia, PPKN. Tapi kalau di SMK Hus Purnama itu kurikulumnya sudah kompetensi keahliannya teknik mesin. Jadi teknik mesin itu kita tekankan atau kita fokuskan kepada produktifnya. Nah, kalian harus bersemangat banget di produktif. Mungkin kalau awal-awalnya masih kaget atau belum pernah praktek di bengkel-bengkel mesin, kemudian untuk pelaksanaannya nanti secara konsultasi namanya kalian hadir, itu kami rencanakan untuk konsultasinya pada awal Agustus kelas 12 dan kelas 11. Tapi kalau kelas kalian kelas 10 setelah upacara 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustusnya sudah mulai konsultasi dan seterusnya sampai nanti menjelang pelaksanaan tes semester dasar. Perbedaan pembelajaran lain mungkin kalau di SMP belum ada mapel atau mata pelajaran kimia. Nah, di sini ada, jadi kalian betul-betul pahami. Dan lagi yang banyak yang lain, ada yang melanjutkan dari SMP dulu, ada yang memang betul-betul baru, khususnya yang produktif atau kejuruan. Anak-anak sekalian, peserta didik baru SMK Purnama Tunturan kelas 10, selain dari pengenalan kurikulum, kalian juga sudah mendapat materi BKK dari guru kita yang disampaikan oleh Bapak Makrusin ST. BKK itu singkatan Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Setiap SMK itu harus mempunyai bursa kerja khusus atau BKK yang guna dan tujuannya menyalurkan
alumni-alumni kita, lulusan-lulusan kita ke dunia kerja, khususnya ke dunia kejuruan atau perindustrian. Nah, anak-anak sekalian dari mulai sekarang, jadi mulai awal kelas 10 ini ya sudah berancang-ancang saya akan kemana. Jadi betul-betul belajar, karena apa? Nanti kalau kelas 12 atau kelas 3 di SMA Purnama itu berakhir setelah ujian nasional atau ujian praktek nasional. Nah, itu sebelumnya di bulan Januari itu di semester genap, perusahaan-perusahaan itu sudah menawarkan kepada sekolah, khususnya sekolah kita, untuk melaksanakan tes. Jadi masih bersekolah, jadi masih berstatus siswa selain dari alumni-alumni. Karena apa? Pada waktu penerimaan atau perekrutan tenaga kerja tidak boleh melebihi usia 21 tahun. Jadi kalau nanti kalian mulai sekarang usianya berapa ya, jadi selancar saya kalau lebih dari usia 21 tahun, nanti besok kalau udah lulus ya tidak bisa lagi bekerja di formal, paling di informal. Nah, itu saya memberitahu juga sebelum ini. Dan juga untuk siswa putri, jangan kecil hati. Wah, kalau lulusan SMK Purnama jurusan kompetensi keahlian teknik permesinan, kalau lulus nanti tidak juga. Banyak sekali permintaan di BKK kita, usaha kerja khusus untuk anak-anak putri. Jadi tidak harus di industri permesinan. Jadi jangan dari awal sudah semangat untuk bekerja nanti di sektor formal, ya. Jadi kami mengharapkan sekali siswa baru ini supaya dari awal kelas 10 sudah semangat. Jangan sampai di pertengahan jalan nanti kalian gagal. Gagal bagaimana? Ada gangguan-gangguan. Gangguan itu adalah di luar kalian sendiri, namanya gangguan eksternal. Gangguan eksternal itu karena apa? Pergaulan, terutama anak putra dengan anak putri. Jadi anak putri juga dari awal sudah harus berjanji, awal harus menyelesaikan pendidikannya 3 tahun sampai tepat waktu, jangan sampai putus sekolah. Kemudian gangguan-gangguan internal, nah itu mungkin dari keluarga, dari rumah, itu juga kalian harus selalu terbuka dengan orang tua. Internal itu mungkin dari sisi pembiayaan, kemudian dari sisi masalah keluarga. Karena apa? Saya sering menangani putra putri kita itu yang sisi internalnya itu juga mempengaruhi kepada kalian. Misalnya masalah keluarga, sebetulnya kalau masalah keluarga masih lengkap orang tuanya, ya orang tua yang menyelesaikan. Tapi kalau saya lihat anak-anak kita itu secara langsung melihat, nah itu terpengaruh cara belajarnya. Cara belajarnya tidak semangat, malas belajar. Apalagi pembelajaran daring, walaupun di absen dan sebagainya, itu sudah tidak semangat atau malas. Tidak ngisi absen, tidak mengikuti, akhirnya pada waktu tes tidak mengikuti tes dan sebagainya, karena itu pengaruh keluarga. Nah, kami mohon dari sisi internal maupun eksternal, dari keluarga maupun dari pergaulan dan sebagainya, kalian tetap harus mawas diri, jaga diri dengan sebaik-baiknya, dan selalu terbuka kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, kalau ikut misalnya saudara dan sebagainya, ya terbuka, bercerita bahwa saya itu ingin sekali sekolah. Apalagi kalau ada siswa-siswa yang ikut pondok pesantren. Nah, ini juga kadang-kadang pengaruh karena keterikatan siswa tersebut mondok, waktunya mungkin lebih banyak, tidurnya sampai larut malam, padahal pagi-pagi misalnya pukul 7.30 sudah siap, sudah harus bangun untuk mengikuti pelajaran daring, ya ngantuk, kurang semangat belajarnya. Nah, jadi itu sudah punya komitmen dengan pondok itu. Jadi dengan pengurus pondok yang harus betul-betul, saya ini pengen ya selain dari pondok ya, aku pengen juga belajar. Jadi waktunya itu harus dibagi betul-betul. Jadi jangan sampai mengikuti kegiatan pondok sampai larut malam, misalnya setiap malam, tapi untuk pembelajaran esok harinya terganggu. Sampai kadang-kadang sampai
sampai jam 9 pagi itu belum bangun misalnya. Nah itulah anak-anakku pengenalan lingkungan sekolah, BKK yang merekrut tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya banyak hal lain yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik sebagai wakil kepala sekolah maupun seksinya. Dan anak-anak sekalian, atau kita tampilkan foto atau kegiatan Bapak Ibu Guru melalui video ini. Jadi kalau kalian nanti ketemu Bapak Ibu Guru di luar, apalagi datang ke sekolah kok tidak menegur, tidak menyapa, jadi sudah tahu semuanya. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, ya saya ingin menyampaikan yang sangat penting sekali, yaitu tentang protokol kesehatan. Perlu kalian ketahui ya, yang pernah kita rasakan semua, COVID-19 ini, karena 19 itu terjadi mewabah pada tahun 2019. COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease. Nah sekarang kalau kita dengar di radio atau kalau kita baca dimanapun di media-media, itu ada lagi jenisnya yang lebih dari virus dari COVID-19 itu. Ada yang dinamakan Delta dan sebagainya. Nah jadi dari acara ini saya sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru semua karyawan, tolong betul-betul protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijaga. Kalian sudah tahu ada yang menyebut 3M, ada yang menyebut 5M, di mana-mana, di spanduk-spanduk, di banner, dimanapun itu, di jalan, di terminal, dimanapun itu. Saking pemerintah itu ingin menertibkan masyarakatnya supaya lebih disiplin, jangan menyepelekan. Ingat ya anak-anak sekalian, dimanapun, apalagi sampai keluar rumah, pakai masker yang benar, yang standar. Kalian keluar rumah, bertemu dengan siapa, jaga jarak. Misalnya pernah ketemu temannya waktu SMP, misalnya mau keluar rumah atau mau ke sekolah misalnya, ketemu temannya, saking tidak ingatnya ini wabah COVID, kalian rangkul-rangkulan atau kalian salam-salaman. Sekarang ditiadakan lagi ya, paling tidak seperti salaman orang Sunda Jawa Barat. Jadi tangan itu kayak orang Jepang gitu. Jadi tangan itu ditangkupkan saja, tetap kita menghadap lawan bicara kita. Jaraknya minimal 1 meter, 1 sampai 1,5 meter. Nah itu tetap dilaksanakan. Jadi jangan bergerombol, jangan berkerumun. Jadi kalau dimanapun, mau ke pasar, ke tempat-tempat keramaian dan sebagainya, kemanapun kalian keluar rumah itu jaga. Cuci tangan dengan sabun, airnya mengalir, atau ada juga yang pakai dengan hand sanitizer. Di sekolah itu disediakan. Kalau kalian datang itu nanti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer sudah cukup. Kemudian diukur suhunya oleh petugas kita. Kita sudah bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kalau ada personel kita, Bapak Ibu Guru, karyawan maupun anak didik kita yang kurang sehat, yang perlu perawatan, itu kita bawa ke puskesmas kecamatan Tempuran. Nah itu betul-betul harus dijaga, harus dilaksanakan. Saya pesan sekali lagi, jangan menyepelekan. Nanti kalian bisa kena sendiri. Jadi jangan sembarangan ngomong ya. Kemudian hati-hati berbicara, hati-hati berbaur. Soalnya apa? Kadang-kadang orang yang kita ajak ngomong itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, paling tidak anak-anakku, baik keluar rumah ke sekolah dan sebagainya, itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, demikian anak-anak sekalian, saya membicarakan, mengulas sedikit yang telah kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru SMK Purnama.
selama 3 hari. Jadi tanggal 12, 13, 14 Juli tahun 2021. Nah, pada siang hari ini kalian kegiatannya sudah berakhir. Apapun ikuti acara-acaranya dari panitia. Di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah akan menutup acara ini dengan resmi. Jadi menutupnya dengan membaca Alhamdulillah dan ketukan 3 kali. Marilah anak-anak semuanya dengan menengadah kepada Allah SWT, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa mudah-mudahan pengenalan lingkungan sekolah ini dan seterusnya berkegiatan di SMK Purnama Tempuran lancar, tiada halangan suatu apapun sampai kalian nanti lulus 3 tahun ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 SMK Purnama Tempuran tahun pelajaran 2021-2022 yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan MPLS di SMK Purnama Tempuran untuk siswa-siswi kelas 10 ditutup dengan resmi dengan ucapan Alhamdulillah dan ketukan 3 kali. Amin 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 ya robbal alamin. Demikian anak-anak sekalian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.